Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani Wiliswati dengan NIM 182100028. Di sini saya mengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan di sini saya akan membahas tentang sistem-sistem perekonomian Indonesia. Sistem-sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi dalam istilah sistem berasal dari perkataan sistema dalam bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Definisi sistem ekonomi. Yang pertama, suatu sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya maupun banyak inputan yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut. Yang kedua, sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Yang ketiga, sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tatap dalam jangka waktu tertentu. Unsur-unsur sistem ekonomi. Yang pertama, unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat terkait. Yang ketiga, lingkungan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta sumber daya kapital dan sumber daya teknologi. Fungsi elemen sistem ekonomi: pertama, produksi; kedua, konsumsi; ketiga, distribusi; keempat, investasi; kelima, regulasi. Sistem ekonomi terutama untuk individu yaitu menetapkan hak milik, menciptakan proses perdagangan, menetapkan harga yang mencerminkan nilai relatif, membangun jaringan harga relatif. Terdiri dari menggunakan sumber daya yang langka, identifikasi barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa, koordinasi aktivitas produksi dan dengan pemasok, diidentifikasi wilayah geografi tempat barang dan jasa paling dihargai. Selanjutnya, fungsi yang utama mengarahkan sumber daya kepada yang paling mampu, mengurangi permusuhan antara orang-orang dari ras, keyakinan, dan budaya-budaya yang berbeda. Hubungan-hubungan antara elemen sistem ekonomi, yaitu unit-unit ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola hubungan tertentu, sehingga menimbulkan proses kegiatan ekonomi. Dalam pola-pola hubungan tergantung dari sifat hubungan antara elemen, sebab hubungan-hubungan itu ada yang bersifat interrelasi, interaksi, dan interdependensi, serta hubungan fungsional kausal. Dengan demikian, proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara efisien, tidak efisien, atau produktif, kurang produktif, karena perbedaan dalam menjelaskan fungsi elemen dan pola hubungan elemen. Peranata institusi ekonomi. Karena adanya hubungan antara elemen, maka timbul produk kegiatan ekonomi yang berlangsung secara berulang-ulang dan teratur menurut pola tertentu. Sebab ada mekanisme prosedur yang mengaturnya. Mekanisme atau prosedur
Yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi itu disebut institusi ekonomi yang terdiri dari pertama, norma hidup seperti norma agama, adat istiadat, tradisi, etika profesi. Yang kedua, peraturan hidup seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan presiden, surat keputusan atau keputusan edaran pejabat resmi, perjanjian-perjanjian internasional, dan yang terakhir, paham hidup seperti pandangan hidup, secara hidup, ideologi. Tujuan sistem ekonomi. Tujuan sistem ekonomi suatu bangsa atau suatu negara pada umumnya meliputi 4 tugas pokok. Yang pertama, menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal dan investasi. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional atau PN di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga atau sewa. Yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Sekian video yang saya buat. Terima kasih telah mengikutinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.